Gejalanya aku banget ya. Apa jangan aku benar depresi ya? Apa iya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari ISH 27 Rapotin 2023. Saya Syifa Fitri Ramadhani dari kelas 10-6 sebagai ketua ISH 27. Saya Anastasia Begaldanti dari kelas 10-3. Saya Raisa Linda Sunajaya dari kelas 10-8. Saya Diarisa Permana dari kelas 10-5. Saya Muhammad Hafir Diasa dari kelas 10-8. Di sini kami akan mempresentasikan proposal inovasi kami dengan judul Pengaruh TikTok terhadap Romanticizing Mental Disorders atau RMD pada peserta didik SMA Negeri 81 Jakarta. Dalam media tradisional, gangguan mental digambarkan sebagai sesuatu hal yang buruk. Maka dari itu, para ahli psikologi memanfaatkan media sosial untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai gangguan mental. Ternyata, penyebaran informasi mengenai gangguan mental menimbulkan dampak lain, yaitu meromantisasi dan menormalisasi gangguan mental. Fenomena ini diamati pertama kali terjadi pada tahun 2010 dalam aplikasi Tumblr dengan tren emo. Ada satu film berjudul 13 Reasons Why yang dianggap meromantisasi tindakan bunuh diri. Setelah film tersebut dirilis, kasus bunuh diri pada remaja berusia 10-17 tahun di Amerika Serikat meningkat sebesar 28,9% pada bulan April 2017. Edukasi gangguan mental di Indonesia mulai menyebar sejak awal tahun 2020, bertepatan dengan pandemi COVID-19, terutama melalui aplikasi TikTok. Pada awal tahun 2020, pengguna TikTok di Indonesia meningkat sebesar 20%. Konten-konten gangguan mental dalam aplikasi TikTok kebanyakan dibuat oleh masyarakat yang bukan merupakan ahli psikologi, sehingga banyak masyarakat yang melakukan self-diagnose. Hal tersebut merambat kepada masyarakat lain sebab adanya emotional contagion, di mana seseorang merasa tertarik dengan gangguan mental sebab konten depresi atau sedih orang lain. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah Terdapat beberapa tujuan yang ingin kami capai, yaitu bagi pendidik, bagi sekolah, bagi penilaian habitat, bagi para pembaca dan masyarakat kita. Apa itu TikTok? TikTok adalah aplikasi yang berisi video pendek dengan didukung musik. TikTok berguna sebagai sarana hiburan, menambah wawasan, dan mengasah kreativitas. Jumlah pengguna TikTok meningkat secara signifikan. Sejak tahun 2020, jumlah pengguna TikTok meningkat drastis mencapai 625 juta. Berdasarkan data terbaru, terdapat 1,53 miliar pengguna TikTok pada akhir tahun 2022. Pasti itu romanticizing mental disorders, romanticizing mental disorders atau RMD merupakan penggangguan gangguan mental sebagai satu hal yang mudah dan lebih baik daripada kondisi sebenarnya. Ciri-cirinya adalah penyebab adanya romanticizing mental disorders atau RMD adalah pertama, kesalahan informasi mengenai gangguan mental. Hal ini dapat membuat masyarakat self-diagnose. Nantinya, kemungkinan masyarakat melakukan tindakan-tindakan berbahaya seperti self-harm. Yang kedua, mencari perhatian. Hal ini digunakan sebagai kesempatan oleh beberapa oknum untuk membuat konten-konten self-diagnose. Bahkan, romanticizing mental disorder atau RMD telah mencapai tahap tren. Terakhir, konten sedih atau depresi seseorang. Hal ini dapat menular kepada masyarakat lain sebagai emotional contagion, di mana perasaan negatif yang diekspresikan melalui sosial media dapat merambat kepada perasaan orang lain yang membacanya. Perilaku romanticizing mental disorders dapat mengakibatkan terjadinya beberapa, yaitu berkembang menjadi ajang kompetisi. Semakin sedih seseorang, semakin tinggi level para melihat hal tersebut sebagai kemudian. 2. Penularan emosional dan sosial. Hal tersebut terjadi karena terdapat paparan emosi dari perilaku tertentu yang memengaruhi seseorang untuk melakukan perilaku yang sama. Ada kemungkinan seseorang meniru perilaku berbahaya. 3. Sulit meminta pertolongan bagi para penderita gangguan mental. Hal tersebut disebabkan oleh reaksi masyarakat yang seakan menormalisasikan gangguan mental. Berdasarkan pengamatan dari McKinsey tahun 2020, hanya 5 orang yang membuat konten gangguan. Kini masyarakat dapat dengan mudah mengakses konten gangguan karena terdapat atensi dari masyarakat. Berdasarkan penelitian dari Sagi Jurnals tahun 2020, terdapat 100 konten dalam aplikasi TikTok tentang ADHD. Hanya 21% konten yang dulu. Kesalahan informasi mengenai gangguan mental membuat masyarakat dengan mudah melakukan self-diagnose. Tak hanya itu, para oknum juga tertarik untuk membuat video-video mengenai gangguan mental, bahkan luka akibat gangguan mental
pada aplikasi TikTok agar mendapat atensi masyarakat. Hal tersebut berkembang menjadi emotional contagion di lingkungan masyarakat. Bahkan romanticizing mental disorder atau RMD berkembang menjadi sebuah tren. Perilaku tersebut dapat berakibat pada penularan emosi dan sosial sehingga masyarakat tertarik untuk melakukan tindakan-tindakan berbahaya seperti self-harm. Apa sih itu peserta didik? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan pendidik tertentu. Waktu yang dibutuhkan kami untuk melakukan penelitian adalah 3 bulan. Tempat penelitian mencakup wilayah SMA Negeri 81 Jakarta dan rumah masing-masing responden. Sumber data yang akan kami gunakan berupa sumber data primer dengan subjek peserta didik 81 Jakarta dengan menggunakan rumus Lovin. Target sampel kami adalah 90 orang. Alat penelitian kami berbentuk kuesioner dengan memanfaatkan Google Forms yang akan disebar melalui aplikasi WhatsApp dan Line. Jenis angket yang kami gunakan adalah angket tertutup. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan secara daring. Begitu juga dengan metode pengolahan dan analisis data penelitian kami. Maka dari itu, kami memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Aplikasi TikTok Terhadap Romanticizing Mental Disorders atau RMD pada peserta didik SMA Negeri 81 Jakarta. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.